X20 apakah Tuan DAVE pulang? Alana duduk termenung, seraya pandangannya menyapu bersih seisi ruangan. Hingga tiba-tiba dia dikejutkan dengan datangnya Louis, yang membawa nampan, berisi sepiring spaghetti, dan segelas air putih. Ini makanlah, mumpung masih hangat. Dengan meletakkan nampan tersebut di atas meja. Punyamu, mana Louis? Bertanya, dengan menatap intens pria berwajah tampan itu. Aku sudah kenyang, kau makanlah. Dengan senyuman kecil, menatap Alana. Baiklah, dan maaf sudah merepotkanmu. Dengan meraih piring itu, dan makan dengan begitu lahap. Senyuman kecil membingkai di wajah tampan itu, saat melihat Alana yang makan begitu lahap, dan ia yakin Alana pasti sangat lapar. Kamu sepertinya, sangat lapar Alana. Alana seketika terbatuk-batuk, saat mendengar apa yang dikatakan padanya. Minumlah. Dengan memberikan segelas air putih pada Alana, yang langsung diraih oleh wanita itu. Kau, mengejekku, dengan raut wajah, yang terlihat begitu kesal. Jangan tersinggung Alana, aku hanya bercanda. Dengan tawa kecilnya, menatap Alana yang tengah menatapnya dengan tatapan kesal. Menghembuskan napas, dan tiba-tiba saja raut wajahnya terlihat sendu, saat teringat kembali apa yang dilakukan Dev tadi. Dia meninggalkan aku, dan pergi menemui wanita itu, Louis. Dia mengatakan, kalau Laura sedang sakit. Aku tahu, dia tidak mencintaiku. Tapi bagaimanapun, aku adalah istrinya. Aku tidak membawa uang sepeser pun, saat datang ke London. Dan aku memintanya, untuk mengantarku terlebih dahulu ke Cambridge, sebelum dia pergi menemui Laura. Tapi dia malah memarahiku, dan mengataiku manja. Dan tidak mungkin kan, aku berjalan kaki dari London, sampai ke tempat tinggalku, dengan hanya berjalan kaki. Dengan memaksakan diri untuk tersenyum, dan mata sudah berkaca-kaca. Menghembuskan napas berat, dan tersenyum menatap Alana yang tengah bersedih. Sudahlah jangan bersedih, tidak ada gunanya kau memikirkannya, sementara dia sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Ayo lanjutkan makanmu. Alana hanya mengangguk, seraya tersenyum dan kembali melanjutkan makannya. Makan dengan lahap, dan saat dia akan memasukkan sendok yang berisi spaghetti ke dalam mulutnya lagi, gerakannya tangan itu tiba-tiba saja berhenti. Kenapa? Apakah kau sudah kenyang? Tanya Louis, dengan tatapan penasaran. Mengulurkan tangannya yang sedang menggenggam sendok berisi spaghetti, ke arah Louis. Makanlah. Kau ingin menyuapiku? Bertanya, untuk memastikan. Memang ada orang lain, selain kita berdua di sini. Baiklah, jawabnya. Tapi karena jarak duduknya yang sedikit jauh, membuat Louis mau tidak mau memutuskan duduk lebih dekat dengan Alana. Ayo, suapi aku. Dengan membuka mulutnya, menatap Alana. Alana hanya tersenyum, dan raut wajahnya sedikit merona, dan dia terlihat canggung, saat Louis berada lebih dekat dengannya. Dan mereka terlihat seperti pasangan, yang romantis. Dan dengan perlahan, tangannya terangkat dan mulai menyuapi pria bermanik coklat itu. Mereka saling menatap, dengan jarak yang begitu dekat. Kau baik-baik saja. Aku, baik-baik saja. Jawabnya, dengan berusaha tersenyum, di balik kegugupan yang melanda. Kenapa, aku jadi gugup seperti ini? Bukankah ini bukan pertama kali aku bersama Louis? Batin Alana, yang terlihat begitu resah. Ayo suapi, aku lagi. Meminta, saat Alana menghentikan kegiatannya. Lagi, dengan tatapan intens, menatap Louis. Tentu saja, karena aku masih sangat lapar. Baiklah, dengan menyuapi, pria itu lagi. Louis makan, dan ada satu helai yang menggelantung di mulutnya. Ayo kita makan, bersama-sama. Makan bersama-sama. Bagaimana? Dengan tatapan bingung, menatap laki-laki itu. Louis memegang helaian spaghetti itu, dan ujungnya dia memberikan pada mulut Alana. Ayo kita sama-sama, mengunyah. Makan seperti ini. Tentu saja, dengan senyuman, menatap Alana. Baiklah, jawabnya, walaupun dia terlihat gugup. Aku mencintamu, Alana, ucap Louis tiba-tiba, yang membuat Alana hanya tersenyum. Mereka terus mengunyah, hingga bibir mereka semakin mendekat. Dan Louis yang melahap habis spaghetti itu, hingga bibirnya menyentuh bibir Alana. Tubuhnya membeku seketika, saat mendapat sentuhan dari bibir pria itu. Tak beranjak, ataupun menjauh sedikit pun, dan Alana tetap membeku di kursi itu. Louis, dengan tatapan, yang begitu dalam menatap pria itu. Kalau dia menyakitimu, ingatlah ada aku yang selalu ada untukmu. Alana hanya tersenyum, hingga ada tetesan bening yang sudah mengalir dari sudut matanya, saat mendengar perkataan tulus yang keluar dari bibir pria itu. Tentu Louis, tentu. Louis menatap Alana dengan intens, dan pandangannya tertuju pada mata wanita berambut panjang itu, yang tampak sembab. Dan dia tahu, Alana banyak menyimpan luka di hatinya. Mengusap air mata Alana, yang membasahi pipinya, dan tersenyum lembut menatap wanita itu. Terus menatap Alana, dengan tatapan penuh cinta. Aku tahu, ini sudah sangat salah. Karena bagaimanapun aku adalah seorang istri. Tapi aku hanyalah manusia biasa, yang tetap membutuhkan cinta yang tulus, dari seorang pria. Karena tidak mungkin bagiku meluluhkan hati suamiku, karena dia sama sekali tidak mencintaiku, dan cintanya hanya untuk wanita lain.
Batin Alana yang merasa begitu berdosa, karena sudah merasa mengkhianati pernikahannya dengan Dev. Walaupun dengan terang-terangan, Dev menjalin hubungan dengan Laura. Terus berciwaman, hingga suara telepone mengejutkan keduanya. Ada telepone, Louis. Dengan langsung menarik dirinya, saat mendengar suara telepone masuk di ponsel milik Louis. Baiklah, kalau begitu aku terima telepone dulu. Iya, jawabnya, tersenyum. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Ini sungguh memalukan. Dengan memukul pelan kepalanya. Ada apa, Alana? Tanya Louis tiba-tiba, saat melihat Alana memukul-mukul pelan kepalanya sendiri. Tidak, apa-apa. Kau sudah selesai berbicara di telepone. Sudah, jawabnya, santai. Alana tampak gugup saat Louis kembali menghampirinya, dan duduk di sebelahnya. Kau baik-baik saja, Alana? Bertanya dengan senyuman kecil, yang membuatnya semakin menawan. Aku baik-baik saja, Louis. Dengan berusaha, menghilangkan rasa gugupnya. Menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi, dan tidak ada yang berbicara di antara mereka, selama beberapa menit. Alana, panggil Louis tiba-tiba, yang memecahkan keheningan yang terjadi. Menghembuskan napas kasar, dan perlahan tangannya menggenggam tangan wanita itu. Kau marah, padaku? Tidak, maafkan aku, karena tidak semestinya, aku melakukan itu padamu. Karena bagaimanapun, kau adalah istri dari sahabatku. Berbalik arah, dan menatap Louis dengan senyuman di wajahnya. Kenapa mesti minta maaf? Kau tidak bersalah sama sekali. Bukankah, tadi aku pun membalas ciumanmu. Aku hanya malu, jika kau berpikir yang tidak-tidak tentangku, sebab bagaimanapun aku berstatus istri dari Dev. Aku tidak berpikir seperti itu. Yang aku tahu, aku saat ini aku mencintamu. Alana hanya tersenyum, saat mendengar apa yang dikatakan Louis padanya. Dan dalam dirinya semakin takut, jika suatu saat dia akan benar-benar terjebak dengan cinta yang Louis tawarkan. Kau sangat baik, Louis. Dan terima kasih, karena masih mau berada di sini menemaniku, melewati semua ini. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Maksudmu? Dengan tatapan penasaran, menatap pria bermanik abu itu. Maksudku, kau akan pulang atau akan tidur di apartemenku? Karena aku yakin, Dev pasti tidak akan pulang malam ini. Seketika raut wajah Alana berubah sendu, saat mendengar apa yang disampaikan Louis padanya. Alana, panggil Louis, yang mengejutkan lamunan wanita berambut coklat. Apakah malam ini, dia akan menginap di tempat tinggal Laura, Louis? Menghembuskan napas kasar, dengan memaksakan diri untuk tersenyum di balik rasa ibanya pada wanita itu. Laura tinggal seorang diri, dia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Apalagi dia sedang sakit, aku yakin pasti malam ini, Dev akan menginap di apartemennya. Louis, ada apa? Menurutmu apakah mungkin, suatu saat Dev bisa mencintaiku, seperti dia mencintai Laura? Dengan menjeda, kalimatnya sejenak. Maaf, jika aku bertanya ini padamu. Dengan raut wajah yang merasa bersalah, karena khawatir akan menyakiti hati pria itu. Berusaha tersenyum, walaupun ada rasa kecewa dalam dirinya saat mendengar apa yang ditanyakan oleh Alana. Katakan padaku, apakah kau mencintai Dev? Tertawa kecil, saat mendengar pertanyaan yang diajukan Louis padanya. Aku takut mencintainya, Louis. Karena aku tahu, perasaannya hanya untuk Laura. Pertanyaan yang sulit untuk kujawab, Alana. Karena kita tidak akan pernah tahu, apa yang terjadi suatu saat nanti. Dengan nada yang terdengar berat. Louis, ada apa? Apakah malam ini, aku boleh menginap di apartemenmu? Karena buat apa aku pulang, toh, dia juga tidak ada. Tidurlah, besok pagi-pagi aku akan mengantarmu. Terima kasih Louis. Dev terlihat begitu gelisah, saat tengah berbaring di atas ranjang, bersama Laura kekasihnya. Laura terus memeluk dirinya, dan tidak ingin laki-laki tampan itu, meninggalkannya sedik saja. Laura mendongakkan kepalanya, menatap kekasihnya yang masih saja belum memejamkan mata. Kau belum tidur, sayang. Aku belum mengantuk, Laura. Apakah kau memikirkan, wanita itu? Dengan raut wajah, yang terlihat kesal. Pasti aku memikirkan dia, Laura. Karena bagaimanapun, Alana adalah istriku sekarang. Laura seketika terlihat kesal, saat mendapat jawaban yang membuatnya cemburu, dan dengan segera dia meraih bantal yang menjadi alas kepalanya, dan memukul tepat di wajah Dev. Apa yang kau lakukan, Laura? Dengan nada yang terdengar kesal. Katakan, apakah kau sudah jatuh cinta pada wanita itu? Apa yang kau bicarakan, aku sama sekali tidak mencintainya, Laura. Aku hanya mencintamu, dan pasti saja aku memikirkan dia, karena bagaimanapun, dia adalah ibu dari kedua anakku. Mendecak kesal, saat mendengar jawaban dari Dev, yang tampak membela Alana. Kau bahkan, membelanya. Dan buat apa sekarang kau peduli padanya? Biarkan saja dia sendiri di villa, bukankah di sana kau sudah menyediakan pembantu, dan apa yang dia butuhkan semuanya sudah ada. Tidak mungkin kan, dia mati kelaparan, lagi pula sekarang kedua anakmu akan tinggal bersama papamu, di Amerika. Jadi tidak ada alasan bagimu, untuk lebih menghabiskan banyak waktu dengannya. Jadi aku minta mulai sekarang,
kau harus lebih banyak menghabiskan waktu denganku dibandingkan wanita itu. Pinta Laura, yang terdengar menuntut. Tapi, Laura, bagaimanapun, Alana ada. Belum selesai Dev menyelesaikan kalimatnya, Laura sudah menyela ucapannya. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, mulai saat ini kau harus lebih banyak menghabiskan waktu denganku. Karena sekarang kedua anakmu sudah tidak berada di Inggris lagi. Jadi tidak ada alasan bagimu untuk menghabiskan banyak waktu dengannya, sekalipun dia adalah istrimu. Dengan sorot mata menatap tajam Dev, dan berlalu begitu saja dari kamar. Dev menjambak rambutnya frustasi saat mendengar permintaan Laura. Dan dia sangat tahu bagaimana keinginan kekasihnya yang tidak bisa terbantahkan. Asteris 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 asteris. Sinar matahari pagi telah menyambut kota Cambrige. Setelah gelap menghilang, dengan munculnya sang surya yang menyinari semesta alam. Terima kasih Louis, karena sudah mengantarku pulang. Ucap Alana, saat sudah berada di luar mobil. Sama-sama, dan ingat ada apa-apa, kabari aku. Tentu, jawab Alana dengan membingkai senyuman kecil, menatap laki-laki tampan itu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Pamit Louis, dengan melajukan kembali kendaraan roda empatnya. Hati-hati Louis, seru Alana, dengan sedikit berteriak. Alana melangkahkan kaki menuju arah villa, tempat tinggalnya, dan Dev membuka pintu gerbang, dengan senyuman kehampaan membingkai di wajahnya, saat tidak mendapati mobil Dev di halaman depan. Ternyata benar, apa yang dikatakan Louis padaku. Kalau Dev, pasti akan tidur di apartemen Laura. Gumamnya dengan melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam villa. Suasana tampak begitu sepi, saat dia sudah berada di dalam villa mewah itu. Hingga suara sapaan Alma, mengejutkan Alana. Selamat pagi, Nona. Pagi, Alma. Apakah semalam, Tuan Dev pulang? Tidak Nona. Baiklah, kalau begitu aku akan ke kamar dulu. Jawab Alana, dengan berlalu begitu saja. Melangkahkan kaki, dengan langkah yang terasa begitu berat. Walaupun tidak mencintai, tapi ada rasa kecewa dalam dirinya saat tidak mendapati keberadaan Dev. Kau begitu mencintainya, Dev. Hingga kau dapat melupakan statusmu yang sudah beristri. Senyuman kecil, dan berlalu menuju kamar mandi, guna membersihkan diri. Setelah sudah terlihat cantik, Alana memutuskan untuk pergi ke dapur. Dan dia berniat memasak untuk suaminya. Alana terlihat lihai saat memasak di dapur, dengan dibantu oleh Alma sang pelayan. Anda sangat pintar memasak, Nona. Aku yakin, Tuan Dev pasti akan sangat suka dengan masakanmu. Semoga saja, Bibi, karena aku akan mencoba jadi istri yang baik. Saat tengah menyajikan makanan di meja makan, terdengar suara mobil yang memasuki halaman villa, dan Alana meyakini kalau itu Dev, suaminya. Alana mendongakkan kepala saat melihat Dev baru saja masuk, dan dengan segera dia menghampiri pria itu, setelah meminta Alma yang melanjutkan kegiatannya. Kau sudah datang, Dev? Bertanya, dengan senyuman di wajahnya. Tapi malah Dev hanya menjawabnya singkat, dan segera berlalu menuju kamarnya. Ya, Alana mengikuti langkah kaki suaminya, menuju kamar mereka yang berada di lantai 2. Membuka pintu kamar, dan mendapati Dev tengah memasukkan beberapa lembar pakaiannya ke dalam tas. Dev, aku baru saja selesai masak. Dan aku memasak yang enak buatmu. Dan kau mau kemana, Dev? Apakah kau ada pekerjaan di luar kota? Dev menghentikan kegiatannya, dan dengan tatapan intens dia menatap Alana. Beberapa hari ini, aku akan menginap di apartemen Laura. Dia sedang sakit, jadi bagaimanapun aku harus menemaninya. Dan aku sudah membeli rumah di London, jadi segera mengemasi barang-barangmu, karena besok pagi kita akan pindah dari villa ini. Tapi maaf aku tidak bisa menemanimu, karena aku harus kembali ke apartemen Laura. Karena ada pula pekerjaan yang harus aku bahas dengannya. Tidak, aku tidak mengizinkan kau pergi, karena bagaimanapun kau adalah suamiku. Ucap Alana, tegas.